Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ciamis menggelar BIMTEK Tanggap Darurat Bencana bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Rabu 20 November 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di area Asrama Haji Islamic Center Ciamis. Adapun tujuan dari kegiatan ini diadakan untuk memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana yang sering mengancam wilayah Ciamis, terutama menjelang pilkada. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Aisani Nur Aini, jurnalis Tribun Priangan. Rekan Aisani, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat sore Justina dan juga Tribuners. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis menggelar bimbingan teknis terhadap tanggap darurat bencana bagi organisasi kemasyarakatan ataupun ormas keagamaan yang ada di Kabupaten Ciamis pada Rabu 20 November 2024 kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung di area Gedung Asrama Haji di Kompleks Islamic Center Ciamis. Adapun sebagai salah satu tujuan dari kegiatan ini diadakan untuk memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana yang seringkali mengancam wilayah Kabupaten Ciamis, terutama pada saat ini menjelang Pilkada 27 November 2024 yang akan datang. Sekretaris Daerah ataupun Sekda Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triadi, menekankan pentingnya peran ormas keagamaan dalam mendukung kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Ciamis. Karena menurutnya Ciamis ini berada di zona merah terkait pergerakan tanah, dan pelatihan ini juga menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi potensi ataupun resiko, terutama demi kelancaran berlangsungnya Pilkada serentak 2024. Ia juga menyebut ada beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis yang rawan terjadinya bencana seperti pergerakan tanah. Contohnya seperti yang sempat terjadi di Kecamatan Cihawur-Geti, kemudian Panumbangan, Sukamantri, Panangwangan, dan juga Sukadana dengan perhatian khusus yang sudah mengalami pergerakan tanah beberapa waktu belakangan ini. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, mengungkapkan bahwasanya pihaknya juga telah menyiagakan tim tanggap darurat yang berada di 27 titik rawan bencana di Kabupaten Ciamis yang sudah dipetakan tentunya sebelumnya. Kemudian juga pelatihan ini juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ciamis, di mana dalam simulasinya kemarin para peserta BIMTEK melakukan pengamanan kotak suara yang harus dievakuasi melewati sungai. Kemudian menurut Anies Supiani juga ada pun untuk skenario simulasi yang dilakukan kemarin itu telah terjadi bencana di salah satu TPS, kemudian mengharuskan evakuasi kotak suara melalui tebing-tebing dan harus melewati sungai yang meluap seperti itu, Justina. Kemudian juga Tohirin selaku komisioner KPU Kabupaten Ciamis yang menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengungkapkan bahwasanya bencana alam dapat mengancam dan juga mempengaruhi proses pilkada, terutama soal distribusi logistik dan juga saat hari H pemungutan suara. Namun begitu pihaknya akan memastikan TPS berada di lokasi yang aman dan juga semua kebutuhan logistik terpenuhi sebelum hari pencoblosan tiba. Ia menambahkan bahwa keberadaan TPS juga telah dipastikan berada di lokasi yang aman dan terhindar dari bencana. Begitupun untuk pendistribusian logistik, KPU juga memastikan H-1 pencoblosan logistik sudah berada di KPPS atau di TPS-TPS yang ada di Kabupaten Ciamis. Dalam kegiatan simulasi ini ada beberapa pihak yang terlibat, di antaranya personil dari Basnas Tanggap Bencana, kemudian juga ada relawan Tagana Kabupaten Ciamis, dan juga organisasi-organisasi masyarakat keagamaan lainnya di Kabupaten Ciamis. Kemudian Tohirin juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh BPBD dalam menghadapi resiko bencana, apalagi kepala daerah serentak 2024 khususnya di Kabupaten Ciamis yang juga terdapat beberapa zona merah yang seringkali bencana terjadi. Demikian Justina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisani Nur Aini, jurnalis Tribun Priangan, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Skenario-nya ada salah satu TPS yang terkena pohon tumbang karena memang pada November itu kita ada di SK siaga banjir dan longsor.
dan cuaca ekstrim. Jadi skenario-nya TPS-nya ada yang kena pohon tumbang, kemudian tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan selain melewati sungai, tetapi sungainya pun sedang tidak baik-baik saja, airnya banjir gitu ya. Terus kita selamatkan melalui tebing, dan salah satu jalan untuk turun itu melalui tebing. Untuk kesiapannya BPBD sendiri menghadapi pilkada ini dan bencana ini? Kita siaga di 27 titik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.